warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas sistem suspensi. Baik, kita mulai saja langsung. Baik, sistem suspensi. Suspensi adalah kumpulan komponen-komponen kendaraan yang berfungsi untuk meredam kejutan atau getaran yang terjadi akibat permukaan jalan yang tidak rata. Maaf, batuk. Jadi sistem suspensi pada kendaraan terletak di antara bodi dan rangka dan roda. Jadi bodi atau rangka dengan roda. Jadi suspensi adalah di antara bodi dan dengan roda. Nah, untuk menjalankan fungsinya dengan baik, maka sistem suspensi harus dapat: 1. Mengantar gerakan roda. 2. Memungkinkan roda tetap menapak pada jalan. 3. Menyerap atau mengabsorb dan meredam getaran bodi akibat kondisi jalan. Dan keempat adalah meneruskan gaya pengemudian dan pengereman. Selanjutnya kita mengenal ada 2 jenis sistem suspensi, yaitu suspensi independen atau suspensi poros kaku. Nah, suspensi poros kaku ini biasanya kita lihat kebanyakan digunakan pada mobil-mobil truk, mobil-mobil angkutan barang. Dan yang kedua adalah suspensi independen atau suspensi bebas. Nah, suspensi bebas ini biasanya kebanyakan digunakan pada mobil-mobil seperti mobil-mobil Jeep. Baik, kita lanjut saja ke macam-macam konstruksi pada sistem suspensi rigid, kaku, atau dependen. Jadi beberapa macam konstruksi suspensinya yaitu ada 5 yang kita ketahui. Pertama adalah suspensi aksel canggah, aksel kepalan tinju, aksel pipa rigid yang berpegas koil, aksel rigid berpegas daun, dan aksel dedion. Kita akan membahas lanjutannya dengan kita membahas satu-satu ya. Mulai dari suspensi dengan aksel canggah. Suspensi dengan aksel canggah dibuat menyerupai canggah yang dihubungkan dengan kingpin dengan spindle-nya ya. Aksel semacam ini sering digunakan pada mobil berat seperti truk dan bus atau mobil Jeep. Oke, kita bisa melihat di sini bentuknya adalah seperti bentuk canggah. Yang mirip dengan sistem suspensi aksel canggah ini kita mengenal adalah sistem aksel kepalan tinju. Nah, perbedaannya terletak pada bentuknya. Yang tadi pada aksel canggah adalah berbentuk seperti canggah, dan yang kedua pada kepalan tinju ini dia berbentuk seperti kepalan tinju. Sama yang dihubungkan oleh kingpin dengan spindle-nya. Sama juga sering digunakan pada mobil berat yaitu truk, bus, dan aksel dibuat dari baja profil pertama. Ujung aksel berbentuk seperti kepalan tinju yang dihubungkan oleh kingpin dengan spindle. Oke, kita lihat ini adalah kingpinnya dan ini adalah spindle-nya. Kita lanjut ke jenis yang ketiga. Jadi ada aksel pipa rigid berpegas koil. Jadi ada aksel pipa, ini pipanya, pipa rigid di dalam aksel pipa rigid yang berpegas dengan koil. Konstruksi aksel rigid dengan berpegas koil lebih rumit karena harus dilengkapi dengan lengan melintang dan lengan memanjang. Fungsi dari lengan melintang dan lengan memanjang itu adalah sebagai penahan gaya. Lengan-lengan itu berfungsi untuk mengantar gerakan roda. Pegas koil tidak dapat menerima beban horizontal, arah memanjang dan melintang. Karena pegas koil tidak dapat menahan gaya horizontal, arah memanjang dan melintang, yang menyebabkan kedudukan pegas berubah-ubah. Untuk itu, tugas ini dipikul oleh lengan memanjang.
Pada saat terjadi pengereman, pada aksel terjadi puntiran dan pergeseran arah memanjang. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dua jenis lengan, yaitu lengan memanjang bawah dan atas. Sedangkan untuk penahan gaya melintangnya ditahan dengan batang panhard atau panhard wood. Salah satu ujungnya dipasang pada aksel, ujung yang lainnya dipasang pada rangka atau bodi. Batang panhard atau panhard wood harus dibuat sepanjang mungkin untuk menghindari geseran arah ke samping, sifat jalan yang tidak aman. Kita lanjut ke sistem suspensi yang berikutnya adalah aksel rigid berpegas daun. Nah, pegas daun yang dipakai pada suspensi ini adalah pegas daun yang berlapis yang dibentuk setengah elips. Lapisan pegas berbentuk elips berfungsi agar pemegasan terjadi bertahap sesuai berat atau beban mobil dan gaya yang ditimbulkan oleh roda. Tidak dibutuhkan lengan-lengan karena pegas daun dapat meneruskan beban atau gaya memanjang dan melintang. 3 gaya, gaya samping, gaya memanjang, dan gaya tegak, harus dapat ditahan dengan lembut oleh sistem suspensi dan kelengkapannya. 3 gaya tersebut timbul ketika pengereman, reaksi penggerak, dan pemegasan. Kita lanjut lagi ke aksel Dedion. Jadi kedua roda dihubungkan tetap melalui aksel pipa arah melintang. Rumah gardan dipasang langsung pada bodi. Dengan demikian massa tak berpegas menjadi ringan. Poros aksel dihubungkan oleh dua arah penghubung yang memungkinkan dapat bergerak aksial. Nah, tadi kita sudah membahas ada 5 macam-macam yang suspensi jenis poros kaku. Dan yang paling sering digunakan untuk jenis poros kaku adalah aksel rigid yang berpegas daun. Ini paling sering kita temukan dan paling sering digunakan. Kenapa? Karena konstruksinya lebih sederhana dan mampu menahan gaya melintang maupun gaya memanjang dengan lembut. Sehingga kendaraan itu berjalan sangat nyaman dirasakan oleh para sopir dan penumpangnya. Kita lanjut lagi ke jenis konstruksi sistem suspensi independen. Pada konstruksi sistem suspensi independen mempunyai 6 macam. Pertama, suspensi tipe McPherson. Yang kedua adalah suspensi McPherson dengan tambahan batang L. Yang ketiga adalah suspensi double wishbone. Yang keempat adalah suspensi wishbone dengan tambahan lengan melintang. Yang ketiga adalah yang kelima adalah suspensi trailing arm. Dan yang keenam adalah suspensi semi trailing arm. Kita lanjut saja suspensi tipe McPherson. Baik seperti yang dilihat pada gambar. Nah, ini adalah suspensi tipe McPherson. Suspensi ini banyak digunakan pada roda depan. Konstruksi dari suspensi ini tipe stud adalah lower arm, stud bar, stabilizer bar, dan stud assembly. Ujung lower arm dipasang pada suspensi melalui busing karet dan dapat bergerak naik turun. Ujung lainnya dipasang ke steering knuckle melalui ball joint sebagai bagian dari suspensi linkage. Shock absorber berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan menopang berat kendaraan. Bagian atasnya dipasang pada fender melalui bantalan karet dan bearing. Bagian bawah strut diikat dengan baut pada steering knuckle. Ya, seperti yang kalian lihat di sini adalah suspensi tipe McPherson. Yang kedua adalah suspensi McPherson dengan tambahan L-type atau dengan tambahan lower arm. Lower arm seperti yang ditunjukkan di bawah adalah lower arm.
Ada beberapa macam bentuk lower arm yang digunakan untuk menopang rodi dan bodi kendaraan. Di antaranya adalah bentuk lower arm berbentuk L. Nah, bentuk ini ada yang digunakan pada kendaraan yang mesinnya di depan dan penggerak rodanya depan. Lower arm berbentuk L ini diikat pada bodi pada dua tempat melalui bushing dan steering knob melalui ball joint. Keuntungannya dapat menahan gaya dari arah samping maupun arah depan belakang sehingga tidak perlu menggunakan strut bar. Nah, yang ketiga, lanjut ke suspensi double wishbone. Nah, suspensi double wishbone adalah suspensi paling ideal. Suspensi independen ini dapat digunakan untuk roda depan dan belakang. Selain itu, double wishbone juga memiliki kontrol chamber yang hampir sempurna. Selama lebih dari 40 tahun, inilah suspensi yang paling banyak dipakai pada mobil-mobil sport dan sedan-sedan berpengendalian terbaik. Suspensi ini memiliki kekuatan yang kokoh karena ada dua lengan, bagian atas dan bawah. Dengan begitu, tekanan dari samping, atas maupun depan dapat teredam dengan baik. Suspensi double wishbone sangat populer pada mobil-mobil Amerika. Pada dasarnya, suspensi double wishbone selalu menjaga roda tegak lurus pada permukaan jalan dan meminimalkan pergerakan roda. Kemampuan ini berujung pada pengendalian kendaraan yang stabil. Selanjutnya adalah wishbone system Honda atau suspensi lengan melintang. Suspensi tergolong suspensi wishbone yang dikembangkan oleh McPherson oleh Honda. Ada dua jenis suspensi, yaitu wishbone suspension untuk semua aksel depan dan belakang, dan untuk aksel depan saja, wishbone suspension belakang. Dulu semua mobil Honda all wishbone suspension. Keuntungan dari suspensi wishbone terletak pada kemampuan sudut chamber dan depan yang mengikuti lengkungan permukaan jalan, sehingga memberikan traksi maksimum di kecepatan tinggi dan di permukaan jalan yang bergelombang. Masalahnya, suspensi wishbone ini membutuhkan tempat yang luas. Jadi mobil dengan suspensi ini cenderung panjang bagian depannya. Selanjutnya, suspensi trailing arm. Suspensi trailing arm ini biasanya digunakan pada roda belakang mobil-mobil kecil dengan penggerak roda depan. Pada jenis ini, bagian belakang lengan suspensi dihubungkan dengan jalan dilas pada aksel beam. Saat roda-roda bergerak dengan arah yang berlawanan, gerakan puntiran dari ujung lengan suspensi diteruskan ke dalam gerakan puntiran aksel beam belakang. Puntiran dari aksel beam belakang dan stabilisator menghasilkan gaya reaksi yang berlawanan dengan puntiran lengan suspensi. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah suspensi semi trailing arm. Pada umumnya jenis ini memiliki konstruksi yang sederhana dan tidak memerlukan banyak tempat. Biasanya jenis ini digunakan pada kendaraan roda belakang dan mobil penumpang. Jenis ini dirancang untuk meningkatkan kekakuan dengan memperlihatkan beban dari samping dan memperkecil alignement yang terjadi pada saat roda bergerak ke atas dan ke bawah. Baik, itu tadi sudah kita bahas tentang sistem suspensi dan macam-macam sistem suspensi pada suspensi kaku atau dependent dan suspensi bebas atau independent. Nah, untuk pertemuan selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih sebelumnya. Kalau memang ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.